Oke, berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan virtualization terhadap server application atau yang biasanya kita sebutkan sebagai SAV, server application virtualization, di mana kita bisa membuat satu kondisi antara aplikasi dengan underlying infrastructure itu berbeda. Ya, kita cukup mampu untuk membuat suatu application package sehingga package nanti itu bisa memonitoring aplikasi setelah aplikasi itu dideploy ke dalam suatu environment. Tools kita itu bisa memonitoring semua user state atau registry yang digunakan oleh aplikasi tersebut dan diubah oleh aplikasi tersebut, sehingga memudahkan apabila kita ingin melakukan migrasi aplikasi tersebut ke satu virtual machine atau ke satu environment tertentu. Biasanya kondisi ini terjadi apabila memang kita memiliki satu aplikasi yang mengharuskan kita bermain-main dengan low level configuration seperti registry atau file configuration yang ada di environment di mana aplikasi itu kita install. Dan ini cukup memberikan satu kemudahan atau kelincahan tersendiri pada saat kita dalam masa transisi menuju ke cloud. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai kemampuan di mana solusi Microsoft di private cloud itu terkait dengan aplikasi. Kemudian di area yang kedua, di mana Microsoft private cloud itu bisa mengcover semua area mulai dari server hingga ke level yang paling tinggi, yaitu service. Ya, kalau kita bicara layering yang terjadi di level hardware, kita sudah memiliki beberapa partner principal hardware yang memang sudah bekerja sama dengan Microsoft untuk melakukan semacam research dan menyiapkan hardware appliance yang memang sudah ready untuk cloud. Appliance tersebut kami menyebutnya sebagai fast track, di mana mesin yang sudah certified untuk fast track itu sudah melalui satu uji coba sehingga bisa dipastikan bahwa mesin tersebut sudah support untuk di deploy teknologi private cloud Microsoft dengan workload tertentu, sehingga hal ini memudahkan rekan-rekan atau teman-teman di IT Pro pada saat ingin melakukan deployment Microsoft Private Cloud itu tidak perlu sulit lagi mencari atau membuat satu konfigurasi hardware yang coba-coba. Jadi memang sudah disiapkan sehingga bisa mempercepat proses transisinya. Oke, di atas hardware kita akan berbicara mengenai hypervisor, di mana Microsoft Private Cloud sudah mendukung untuk mensupport multiple hypervisor, di antaranya adalah Citrix, VMware, dan di versi terbaru dari System Center sudah bisa berkolaborasi dengan yang terbaru di Citrix. Hal ini yang bisa memudahkan teman-teman di IT Pro pada saat melakukan migrasi. Terkadang rekan-rekan di organisasi juga sudah punya hypervisor yang existing seperti mungkin VMware. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kita bisa menerapkan atau mengimplementasi private cloud namun kita memiliki beberapa multi hypervisor. Nah, Microsoft mendukung untuk berkolaborasi dengan beberapa teknologi yang berbeda di sisi hypervisor. Oke, di level atasnya operating system, selain dengan Windows Server, Microsoft solusi di private cloud juga sudah support untuk dengan multiple operating system, katakanlah dengan Unix based atau Linux based gitu ya.
Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah ada beberapa limitasi yang harus diperhatikan oleh teman-teman IT Pro pada saat ingin mengimplementasi operating system on top dari teknologi virtualisasi yang dimiliki oleh Microsoft, karena ada beberapa ketentuan atau beberapa kernel Linux yang memang disupport. Hal ini teman-teman bisa lihat di website Microsoft, di mana di sana sudah ada beberapa OS yang certified running on top dari Hyper-V. Selanjutnya, Microsoft sendiri sudah bekerja sama untuk dengan beberapa third party untuk memanage semua hardware yang biasanya digunakan oleh teman-teman IT Pro di data center. Yang cukup menarik adalah bagaimana Microsoft mampu melakukan otomasi settingan dari semua third party manajemen, sehingga kita bisa sekali lagi berkolaborasi untuk menggunakan apa yang sudah diimplementasikan oleh rekan-rekan di data center tanpa harus melakukan pengotakan teknologi. Yang terakhir adalah mengenai application framework. Apapun application framework yang rekan-rekan gunakan di organisasi rekan-rekan untuk membuat aplikasi, baik .NET itu sendiri atau Java atau yang lain, kita bisa mensupport untuk melakukan deployment di atas platform kita yang sudah ada. Oke, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan, karena kita akan bahas topik selanjutnya di sesi yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.